Dalam paham keagamaan, umat disodori seruan moderasi beragama. Moderasi beragama diklaim dan dipropagandakan sebagai cara beragama yang paling baik. Lawan dari radikalisme, ekstremisme. Padahal inti dari moderasi beragama adalah semangat untuk menyembelih ajaran Islam. Demi Allah, Pak. Untuk mengelabui umat supaya ini dikemas dengan sebutan yang sepintas Islami, yakni disebut Islam wasatiyah. Pinter ngabobodo nanti. Riba disebutnya bunga. Kan bunga mah indah, harum dan mewangi kan? Nah, gitu para jamaah. Moderasi beragama disebut Islam wasatiyah. Hati-hati pada jamaah. Pelacur WTS disebutnya PSK. Sebenar pelacur WTS wanita tunasusila. Sekarang diganti bahasanya PSK, pekerja seks. Kan diperhalus. Cekur anak tiap-tiap jalma anu teu nyembah Allah, anu agamana lain Islam, cek Allah bahasana kafir. Diganti non muslim. Itu kan diperhalus. Neraka gengge diperhalus. Wisata air panas. Moderasi beragama disebut wasatiyah. Itu adalah pengelabuan. Racun tapi disebut madu murni. Coba orang buka, apa itu moderat? Nah, hadirin rahimakumullah. Perhatikan baik-baik. Istilah dan ajaran ini ya, bukan berasal dari Islam, juga tidak pernah digunakan oleh para ulama. Tentu karena paham moderasi beragama murni berasal dari barat untuk melumpuhkan ajaran Islam. Dengan dalih moderasi beragama, para pembuat kebijakan dibantu tokoh-tokoh agama yang terbeli merasa berhak menentukan ajaran Islam mana yang harus dipakai dan mana yang harus dibuang. Bayangkan, ajaran Islam ada yang dibuang. Dengan arahan barat, hukum-hukum Islam yang dianggap bertentangan dengan prinsip sekulerisme, pluralisme dan liberalisme serta demokrasi harus ditiadakan. Sebutan kafir ditiadakan karena dianggap bertentangan dengan ajaran pluralisme. Kebebasan seksual seperti perzinahan dan LGBT terus diperjuangkan, diantaranya melalui rancangan undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, sebagai bagian dari paham liberalisme. Lari ke ekonomi. Kondisi perekonomian umat kian dicengkram oleh sistem kapitalisme dengan lahirnya undang-undang Omnibus Law yang menguntungkan para pengusaha, importir dan para pejabat pemburu rente. Selain dipandang merugikan kaum buruh, undang-undang tersebut juga mengancam berbagai sektor seperti pertanian dan lain-lain. Umat juga terus dicekoki dengan monsterisasi terhadap ajaran Islam. Dua di antaranya adalah jihad dan khilafah. Padahal jihad yang telah mengantarkan Indonesia ini merdeka, berhasil mengusir penjajah. Jihad, Pak, lain ngopi. Belanda diajak ngopi, kahayangna. Apa bisa, Pak, bangsa Indonesia ngusir Belanda? Bambu runcing modalna lawan pesawat, lawan alat perang yang untuk zamannya sudah super canggih. Tidak bisa, Pak, merdeka. Kenapa merdeka? Karena umat Islam jihad. Akhirnya Indonesia negeri merdeka, jihadnya disebut terlarang, dicoret ke Menteri Agama Nutihela. Dicoret itu jihad, coba.
Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Potret-potret peperangan di dunia Islam seperti Suriah atau ISIS di Irak sering di-framing sebagai akibat dari seruan menegakkan khilafah dan jihad. Penipuan ini terus dilakukan terhadap umat yang tidak paham konstelasi politik di negeri-negeri muslim. Padahal sebenarnya beragam perang dan konflik yang terjadi sengaja dipicu oleh negara-negara penjajah seperti Amerika, Inggris, dan Rusia. Di antara strategi mereka yang tengah memperebutkan daging kaum muslimin, para penjajah itu ingin melanggengkan hegemoni dan merampok kekayaan alam umat Islam di negerinya masing-masing. Ketika umat Islam jauh dari ajaran Islam, itu adalah keuntungan bagi Barat. Dan sebaliknya, ketika umat Islam kembali kepada syariat Islam, itu adalah sesuatu yang ditakutkan oleh Barat.